Oke, assalamualaikum dan selamat siang buat semua teman-teman di Facebook atau di grup WA. Saya hanya akan mengasih tutor cara membuat saku celana bagian belakang yang ada tutupnya. Saya jelaskan dulu sebelum ibu-ibu membuat ini ya. Ibu kan sudah saya kasih pola yang untuk tutup itu ya. Ini gunanya untuk ini. Di situ sudah saya kasih pola, yang pesen apapun dari saya pasti dapat. Terus ibu buat gini, ini yang ada lemnya ya. Ini yang buat lem kerah, saya buat gini. Ditempel seperti ini. Alat-alatnya ini tutup. Nah, ini untuk lapisan bagian atas. Ya kan? Siapkan alatnya. Ini 3. 1, 2, 3 untuk satu kantong. Nah, kalau kantongnya 2 jadi 1, 2, 3, 6. Tutupnya satu aja sebelah kanan. Nah, karena ini sakunya satu sebelah kanan. Sekarang cara membuatnya, ini dibuat lipat 1. Ya, sini. 1 tapak ya. Dilipat dulu 1 tapak. Nah, setelah itu ibu ambil ini yang bagian luar yang ditempel lemnya bagian dalam. Nah, ibu lipat seperti ini. Dijahit melingkar, jangan sampai kena kain putihnya. Sama persis kayak cara membuat kerah. Kalau kain putihnya kena jahitan, hasilnya jadi jelek, tidak bagus. Ya, ini proses cara membuat dari awal. Ini harus bulat ya Bu. Kalau tidak bulat dia tidak akan jadi tutup yang rapi. Nah, ini 1. Ya. Jangan sampai kena kain putihnya ya. Nah, sekarang bagian ini dilipat juga jadi 2. Sini lebih yang ada lem cecaknya ya. Yang putih ini namanya lem cecak Bu, atau Vaseline juga bisa. Caranya mudah. Setelah itu ibu gunting ini ya tepinya ya, sekecil mungkin. Seperti ini, biar dia tidak tebal ya. Nah, ini bagian ini kita cuak sedikit supaya ujungnya bisa lancip. Setelah itu kita balik keluar. Nah, jadi celana, jadi tutup saku ya Ibu. Nah, seperti ini. Nih, ini kita tusuk aja dikit dengan gunting ya, supaya biar bisa lancip seperti ini. Nah, ya. Setelah itu ibu jahit tepi banget ya, ditimbus dari luar. Diingat setelah mesin diteliti dulu ya. Nih proses cara membuat saku ya Ibu, seperti ini. Nah, pelan-pelan asal bisa melingkar bulat. Bulatnya ini harus mengikuti ya Ibu. Nah, setelah itu ini dilipat lagi 1 supaya nanti saat nempel di bagian lampunya itu gampang. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, Ibu ukur ya. Dari sini sekitar 5 cm. Nah, dari 5 cm. Terus sesudah dapat 5 cm, Ibu main filing. Nah, begini ya. Main filing, ini harus sama, ini harus sama. Nah, seperti itu, garis seperti ini ya kan. Nah, sesudah digaris untuk yang kecil ini ya, ini kan ada jahitannya Bu, ibu tempel di sini, ibu jahit lagi ya untuk menempelkan untuk menempelkan ke saku. Nah, seperti ini ya. Untuk menempelkan ke saku. Sesudah jadi seperti ini, sekarang kita buat sakunya ya. Kita buat sakunya, masih 4 menit masih bisa. Nah, kalau ibu dapat celana, dapat pola dari saya, misalnya ibu pesen pola kan, yang diambil sakunya itu sebelah kanan ya Bu, jangan kiri. Kalau sakunya 2 kanan kiri tidak apa-apa ya. Terus dari sini nanti sakunya panjang 12, ini besarnya 12 atau 13 tidak apa-apa.
Ya, ini kopnatnya disetrika dulu biar rapi. Setelah itu ibu ambil puringnya. Puringnya ini panjang 45 ya, pas 45 ya. Nah, sekitar 45 44. Terus kita balik kain yang ini. Kita balik kain yang ini ya, Ibu. Kita tempel, kita ambil bagian tengahnya seperti ini dulu. Ibu biar paham. Tengahnya. Terus tengah ini disatukan segini. Nah, jangan di sini. Kalau di sini nggak kena, harus kena nanti di sini ya. Dari sini sekitar turun 4 cm. Nah, gini ya. Nah, setelah jadi gini, Ibu buat sakunya. Nah, seperti ini. Ini cara membuat saku belakang celana yang ada tutupnya. Ya. Nah, setelah itu ambil tutupnya tadi. Ya, Ibu, ambil tutupnya tadi ya. Sebentar, kok kurang jelas kayaknya. Ya, kurang fokus. Ambil tutupnya. Ya. Ambil tutupnya yang ini kan yang sudah jadi. Ibu tempel di sini. Ibu juga main piling, kira-kira ini di tengah gini ya. Ini kan ujungnya kan. Ambil di tengah sini. Terus dari jahitan yang ini ada jahitannya, Bu. Ini kan ada jahitannya. Ibu paskan dengan garis yang ini. Nah, seperti itu. Ya. Ini cara membuat saku yang ada di sini. Terus kita lari disatukan dengan disamakan garisnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kunci. Nah, sesudah dikunci ya. Sesudah dikunci. Sekarang Ibu ambil. Ini kita buka begini kan. Nah, ini dari jahitan tadi kita turunkan sekitar 1 cm. Nah, ini garisnya kotak, harus disamakan. Nah, cuma dikasih tanda sambil kita main feeling. Nah, segini. Ya. Nah, kalau feelingnya bagus, jadinya baju atau celana, jahit apapun jadi bagus, Bu. Jangan sedikit-sedikit main ukur, sedikit main ukur. Ukuran itu cuma menunjang, Bu. Yang penting tuh insting kita. Sebagai penjahit itu harus tahu, oh bagusnya begini. Gitu. Nah, ini kan ada jahitan yang tadi ditempel di sini. Ya. Nah, tempel di sini. Terus disamakan dengan dikunci ya, biar tidak lepas nanti saat digunting. Nah, begini. Dikunci sampai garis yang kita batasi tadi. Ya kan? Nah, dikunci begini. Ya kan? Nah, setelah jadi ini Ibu potong. Nah, ini kan, ini garis ini harus sama ya Ibu ya. Ini ya, tingginya sama, tinggi harus sama ya. Setelah itu Ibu potong gini. Nah, Ibu potong bagian tengah ya. Nah, setelah dipotong kita ambil, ini dilipat begini, jangan sampai ke gunting. Kalau membuat saku, pertama gunting Ibu harus tajam. Kalau tidak tajam, bagian tepinya itu akan berbulu dan jelek. Nah, gini kan, ini harus menyudut, tidak boleh kena tidak boleh kena jahitannya ya. Nah, gini. Nah, aduh, ini tidak boleh kena jahitannya. Lagi harus menyudut ya. Kalau tidak menyudut, nah, harus menyudut. Jangan sampai kena jahitannya. Nah, setelah itu kan ini Bu, bolong. Ini di sini sudut-sudut. Bolong kan. Dan setelah itu kita balik ke dalam. Nah, begini. Nah, jadinya nanti kan seperti ini Bu, sekali aja. Nah, sekarang Ibu ini masukkan ke dalam dulu begini. Nah, kita jahit. Misalkan Ibu mau tali, di sini kasih tali juga bisa. Nah, ini sisa ini dijahit ya Bu. Jangan lupa. Kalau tidak dijahit dia akan budul dan jelek. Nah, ini dikeluarin begini. Ya, dijahit. Seperti ini. Ya. Kalau kurang tepi, kita tepikan lagi sedikit. Kayaknya kurang ke tepi sedikit itu. Ya.
supaya dia tidak jebol bagian tepinya itu. Paham maksud saya ya Bu? Nah, sakunya ini jangan sampai kejahit ya, ini ya. Kalau kejahit tuh jadinya nggak jadi apa? Saku. Nah, setelah itu Ibu ketok aja dikit nih, biar dia bisa lemas dan rapi ya. Setelah itu kita jahit yang sebelah sini ganti. Nah, begini. Jadi kiri kanan harus dijahit ya Ibu ya. Dijahit kiri kanan. Nah, begini. Nah, gini kan. Setelah itu, nah Ibu tempel. Ini dijahit ya Ibu ya. Ini ya. Di sini kita jahit. Ini kan yang tadi suruh jahit kan. Ini untuk pelapisnya saku. Nah, kalau sudah begini, biarkan seperti ini dulu. Ambil yang panjang ini tadi, yang ada mereknya kan. Nah, Ibu tempel bagian sini. Nah, bagian di sini ya. Di sini. Nah, kira-kira dari atas ini ya. Ini dari sini 8. Nah, segini. Ya, 8. Kita jahit. Ya kan gampang Bu, buat saku. Sekali balik jadi saku. Nah, setelah itu Ibu ini ya tutupnya Ibu taruh di luar. Nah, jadi kan sakunya ada tutupnya. Setelah itu Ibu usahakan begini. Nah, begini kan. Nah, jadi kan ada lebih. Masih lebih ada sisa. Ini sakunya sekitar panjang 17 16 17. Kalau 17 tuh kayaknya juga terlalu panjang. 16 15 lah. 16 tuh sudah panjang Bu. Kalau nanti buat duduk sampai di pantat. Jadi kalau bawa dompet tuh bisa kena kedudukan apa kedudukan diduduki itu nggak enak ya. Nah, ini harus pas di tengahnya sini ya Bu, jahitnya ini ya. Untuk sakunya ini harus pas ya. Pas di tengahnya, jadi nanti bagian luarnya tuh rapi. Nih, jahit saku celana yang ada tutup. Nah, jadi kan sesudah jadi, sekarang Ibu rapikan di sini seperti ini, ya kan? Nah, ini dibuang, digunting juga supaya tidak tebal. Nah, bagian sini juga sebelah dirapikan, ya. Nah, dirapikan seperti ini. Nah, setelah dirapikan, Ibu jahit dari sini. Ibu jahit dari sini. Nah, ini dilipat dulu seperti ini, satu. Ya kan? Jahit dulu sedikit. Nih, jarinya main ya, Bu. Terus Ibu lipat yang bagian ini ditumpuk di atas, yang bagian atas ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kita jahit seperti ini. Ya. Nah, ini dilipat. Nih. Jahit harus terampil ya Bu. Kalau Ibu sering jahit, kalau Ibu sering praktek, maksud saya pasti bisa. Kenapa tidak bisa? Jarang praktek. Nah, biasanya seperti itu. Kalau sering senang sama mesin jahit pasti bisa. Tapi sukai dulu tentang ilmu menjahit. Kalau tidak suka ya sampai kapanpun nggak bakal bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kan saku celana. Jadi saku celana seperti ini ya Ibu. Nah, ini seperti ini ya. Setelah itu Ibu ginikan. Ini kan. Nah, ini jangan sampai begini. Kalau begini ini pelendung jelek ya. Ibu harus tarik begini. Nah, ya. Setelah itu Ibu pegang. Ini kan begini. Ibu pegang begini. Terus dijahit di sini. Nah, jadi dia kan tidak melembung. Nah, ini diginikan lagi. Caranya rapi, biar rapi. Sedetail apapun membuat sakunya sudah saya kasih. Terus ini dipotong. Nah, jadi kan seperti ini jadinya. Nah, ini begini. Ya.
Nah, selesai tutor membuat saku, celana ada tutup. Sekian, jumpa kembali nanti. Oke, selamat malam ya Bu. Sebelum gosok celana, siapkan dulu kayu, siapkan dulu bantalnya ya. Jangan lupa air disemprot. Pertama, bagian habis dijahit ini dipecah dulu. Kan setelah dijahit, habis dijahit kan tidak mungkin belum rapi kan. Nah, ini disetrika, disemprot ini dulu ya. Setelah itu setrika, digosok, ini dibelah ya, ini begini. Setelah segini ditiban dengan kayu. Kenapa harus ditiban dengan kayu? Supaya dingin. Nah, setelah digosok ini kan dia tidak kembali kembang, jadi langsung mati. Paham ya? Ini bawahnya belum disum nanti. Nah, kiri kanan. Gosoknya dari dalam dulu. Ya, ini. Nanti di grup WA saya itu semua dapat pelajaran Bu. Makanya yang tidak ikut grup WA itu bakal rugi. Cuma ganti uang pulsa 200 loh, pada pelit. Kan saya juga kirim-kirim video tapi perlu pulsa. Ya kan? Nah, ini Ibu aja kalau kursus itu berapa itu? Gini ya. Nah, lempar. Jadi sebelah ya. Yang sebelah sini. Tadi kan sebelah. Jadi dua-duanya harus dibelah begini. Sama kayak tadi. Jadi tukang jahit kan harus sabar, telaten. Gampang kan nyetrikannya? Dan begini, diamkan kayu sebentar, jalankan, dia kan mati langsung, ya kan? Lalu ini ya. Nah, ini sama. Ini jangan terlalu panas setrikanya. Kalau panas-panas banget tuh kain orang jadi mengkilat gitu. Jadi begini, setrika bagian luar. Ini mereknya kelihatan ini. Di sininya ya, semprot semua. Begini nariknya ini, tempat pisatnya ini harus rapi. Ini kan.
gosok juga bagian sininya. Ini kan semua di lipetan-lipetan tuh harus disetrika dengan rapi. Kalau nggak rapi ya nggak jadi, ntar dimarahi pelanggan, jahitan mahal kok jelek. Bantalnya gunanya untuk ini, biar gini bisa gini ya. Gampang kan Bu? Nggak tahu saya. Jangan lupa kasih air. Kenapa dikasih air? Kan sebagai ganti kayak setrika awat di laundry gitu kan Bu. Nah, itu fungsinya, supaya kain itu tidak mengkilat. Ini juga dipecah ya. Gosoknya bagian dalam dulu ini, habis ini bagian luarnya. Nyapa? Ora arti aku nang jowo paling. Nah, setelah itu kita setrikanya dari luar. Ya. Nah, ini nanti hilangnya pakai bensin ini Bu. Ini merek yang sisa kain. Nah, setelah itu kita gosok bagian pinggangnya ya. Kita gosok bagian dari luarnya. Nah, sebelum di apa namanya kain putih saya mana setrika. Nah, nanti berlanjut cara bagian belakang ya. Nah, sekarang dilanjut ya. Setelah tadi bagian depan, bagian dalam, sekarang bagian luar. Sediakan juga kain seperti ini Mbak, untuk gosoknya, supaya kain ini dasar dilapis begini, supaya kain celananya tidak mengkilap. Nah, ini ya, kalau tidak dilapis jadinya jelek. Nah, ini mereknya potong kemarin nggak kelihatan ini Bu, harusnya di dalam, tapi karena yang bagus tuh kelihatan di luar ya gini jadinya. Terus
telaten, sabar. Ini ya. Ini dah. Kiri kanan. Ini. Lama, paling lama ngurusin celana itu. Jahitnya juga lama, gosoknya lama. Harus rapi. Setelah semuanya rapi, baru disatuin. Nah, segini kan sudah dirapikan semua ya. Sekarang caranya lipat gini. Oke, kamera sudah. Biar ibu tahu dan paham. Ini ya. Kan segini. Celananya kan begini. Nah, diginiin, dilipat jadi dua. Nah, begini. Modelnya slim. Ya, disatuin. Ini belahan yang ini disatuin dengan belahan ini. Makanya motongnya itu harus sama. Waktu motong, lihat cara saya motong. Di sini tempat besarnya ini harus sama dengan yang bagian luarnya. Ya. Tarik. Ya. Setelah itu disetrika lagi. Gini. Gini pelan-pelan. Setelah itu ribbon kayu gini ya. Lama nyetrika celana itu. Sudah begini, kita balik bagian luarnya sini. Nah, begini harus licin celana orang ya. Udah begini, ini dilipat naik ke atas. Terus seperti yang sebelah, ini sebelah sama, ini harus disamain juga.
bagian dalam tengahnya ini ya. Kalau nggak sama berarti celana orang itu muntir, dipakai jadi miring, nggak enak ya kan. Gini. Samain. Tengahnya harus sama. Kembali sih gini. Begini kan. Dan lagi kayu pelan aja, jangan diginiin terus, nggak jadi nanti Bu. Kan jadinya kayak pisau, jadi mati garisnya. Kan jadi kan duh. Nah, ini baru selesai Bu. Ini jadinya celananya. Nih, ya. Gimana? Nih cara nyetrika sudah selesai ya. Nih, ya. Nah, udah selesai. Ini nanti hilangnya kuning ini pakai bensin ini Bu, ya. Udah selesai.